apa? Siva. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masih penasaran tentang SMS notifikasi BRI dan BRIMO. Jadi yang udah tanya-tanya itu di kolom komentar video-video saya, maka di sini saya akan menjawab. Nah, teman-teman jangan di skip ya, apalagi yang sudah bertanya dan penasaran. Langsung aja ya kita lihat pertanyaan-pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan pertama, pertanyaannya kayak gini ya. Bagaimana cara menonaktifkan SMS notifikasi BRI? Nah, jadi buat yang tanya seperti itu dan masih bingung, di sini saya akan kasih tahu cara menonaktifkan SMS notifikasi BRI itu nggak bisa secara online, tapi kita bisa langsung datang aja ke kantor BRI. Jadi kita langsung aja ke CS-nya, terus kita minta untuk nonaktifkan SMS notifikasi BRI kita. Itu untuk pertanyaan pertama. Oke guys, jadi ke pertanyaan selanjutnya. Saldo saya masih kepotong kak, padahal saya udah nonaktifkan SMS notifikasi BRI saya kemarin. Itu kenapa ya kak? Nah, jadi teman-teman ya, ini untuk pertanyaan yang seperti ini. Nih, seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya akan kasih lihat mutasi rekening saya. Nah, jadi untuk SMS notifikasi BRI itu dia itu nggak motong sekaligus. Jadi misalnya kita transaksi hari ini, mungkin dia itu akan memotong seminggu setengah atau 2 minggu yang akan datang. Itu nggak tentu dia memotong kapan. Yang jelas ya, di situ akan terlihat ya kak ya. Di situ akan terlihat tanggal berapa dia motong transaksi itu. Jadi di situ akan terlihat saat dia motong pada tanggal berapa kakak itu lakukan transaksi. Jadi itu tidak langsung dipotong di hari itu juga, tapi mungkin di hari-hari berikutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu ya, ada yang nanya kayak gini, kak, kalau kita datang ke bank terdekat apakah akan dikenakan biaya tambahan? Karena komentar seperti itu ditemukan di video saya tentang BRIMO, maka saya akan membahasnya tentang BRIMO. Jadi jika kakak daftar di Bank BRI, daftar BRIMO ataupun melakukan apapun ya tentang BRIMO, itu nggak akan ada biaya tambahan. Nah, jika kakak juga pakai aplikasi BRIMO, itu juga nggak akan ada biaya tambahan, karena di sini saya udah pakai aplikasi BRIMO itu udah hampir setahun ya, dan itu emang nggak ada biaya tambahan ya kak. Kita cukup pakai pulsa data doang, kita cukup pakai modal pulsa data doang. Nah, banyak banget teman-teman itu yang nanya, kak kok di aplikasi BRIMO saya nggak ada fitur menu daftar BRIMO, kenapa ya kak? Oh, ternyata emang itu versi baru ya, saya juga baru update versi barunya BRIMO. Ternyata emang nggak ada untuk fitur daftar BRIMO online. Nah, jadi solusinya itu cuma satu ya teman-teman bisa langsung aja datang ke bank terdekat, datangnya ke CS ya teman-teman, bisa minta tolong daftarkan BRIMO. Nah, untuk persyaratan daftar BRIMO itu teman-teman cukup bawa KTP ya teman-teman ya. Terus jangan lupa ya ATM, dan jangan lupa yang paling penting buku tabungan. Nah, syaratnya itu cuma itu ya teman-teman. Nah, jadi ada juga yang nanya kayak gini ya kak, kok saya itu mau masuk di akun BRIMO itu ada harus kasih masuk username dan password. Nah, jadi akun BRIMO itu sama kayak Facebook. Nah, kalau kita mau masuk Facebook itu kan ada nomor HP yang sudah kita daftarkan dan password atau alamat email ya. Nah, itu kalau kita masuk Facebook kita harus kasih masuk itu. Nah, di BRIMO itu sama. Pada saat kita mendaftar, kita akan daftarkan username apa saja yang kita mau, itu terserah bebas. Nah, untuk passwordnya itu sama kayak Facebook ya, huruf, angka, itu terserah bebas juga. Nah, itu sama. Jadi kalau kita mau transaksi di akun BRIMO kita bisa kasih masuk username yang sudah kita daftarkan dan juga password. Jadi itu utama ya kalau kita mau transaksi